Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti mata perkuliahan filsafat ilmu secara daring pada hari ini. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Ali Asmar MPD sebagai pembimbing mata kuliah filsafat ilmu. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami tentang cara mendapatkan pengetahuan. Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Tessa Afrini, kemudian As Bintang, Mega Anggraini, Sari Septiani, dan Auci Prima. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Baiklah Bapak dan Ibu, yang pertama membacakan hasil diskusi yaitu saya sendiri. Cara mendapatkan pengetahuan atau epistemologi. A. Hakikat pengetahuan. Rones dalam kamusnya tahun 1971 menjelaskan bahwa epistemologi is the branch of philosophy which investigates the origins, structure, method, and validity of knowledge. Itulah sebabnya kita sering menyebut dengan istilah filsafat pengetahuan, karena ia membicarakan hal tentang pengetahuan. Istilah epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854. Ada juga yang menyatakan bahwa episteme berarti knowledge atau science, sedangkan logos berarti the theory of the nature of knowing and the means by which we know. Dengan demikian, epistemologi atau teori pengetahuan didefinisikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Anggapan-anggapan dan dasar-dasarnya serta reliabilitas umum yang dapat untuk mengklaim sesuatu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya akan dibacakan oleh Sari Septiani. Kepada Sari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya bagian B, objek dan tujuan epistemologi. Yang pertama, objek. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, objek epistemologi ini berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Yang kedua, tujuan epistemologi. Jacques Maritain mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Yang C, landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut dengan metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode ilmiah berperan dalam tataran transformasi dari wujud pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Demikianlah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih.
Baiklah Bapak dan Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Sari Septiani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega Anggraini. Kepada Mega dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal. Itu memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu metode induktif. Metode induktif di sini merupakan suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua yaitu metode deduktif. Deduksi merupakan suatu metode yang menyimpulkan bahwa data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Selanjutnya metode positivisme. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui yang faktual dan yang positif, dan ia menyampaikan segala persoalan atau uraian yang di luar yang ada sebagai fakta. Yang keempat yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda, yang seharusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut intuisi. Yang selanjutnya yaitu metode dialektis. Dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Poin D yaitu jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yang di dalam filsafat dikatakan dengan common sense. Pengetahuan ini diartikan sebagai good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana dia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah, memang itu merah, dan juga benda itu panas karena memang dirasakan itu panas. Itu adalah pengetahuan biasa. Sedangkan yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini bersifat kuantitatif dan objektif. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual, pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu, dan diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klarifikasi. Yang selanjutnya itu pengetahuan filsafat. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Selanjutnya itu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat Rasul-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini mengandung hal-hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan cara berhubungan dengan sesama manusia. Yang selanjutnya, yang poin E yaitu epistemologi dalam matematika. Kajian epistemologi matematika adalah sekelompok pertanyaan mengenai apakah matematika itu, termasuk jenis pengetahuan apa, bagaimana ciri-cirinya, serta lingkungan dan pembagian pengetahuan matematika, serta berbagai cabang matematika yang lainnya. Demikian pula persoalan tentang kebenaran matematika, seperti misalnya sifat alamiah dan macamnya. Jadi, matematika jika ditinjau dari aspek epistemologi, matematika itu mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Jadi, sekian penjelasan dari saya tentang epistemologi pengetahuan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mega. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asbintang. Kepada Asbintang dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi diskusi dari kelompok kami yang selanjutnya, metode ilmiah. Kata metode berasal dari kata Yunani yaitu metodos, sambungan kata depan meta yang artinya
menuju, melalui, dan mengikuti. Dan kata benda hodos, yang artinya jalan, cara, dan arah. Kata metodos berarti penelitian, metode ilmiah, uraian ilmiah, yaitu cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, di mana ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan ekspresi tentang cara bekerja pikiran yang diharapkan mempunyai karakteristik tertentu berupa sifat rasional dan teruji, sehingga ilmu yang dihasilkan bisa diandalkan. Selanjutnya, kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logiko, hipotetiko, dan verifikasi pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batasannya dan faktor yang terkait dapat diidentifikasi. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan yang disusun secara rasional berdasarkan premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Yang ketiga, perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang keempat, pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan adanya fakta pendukung hipotesis. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan merupakan penilaian diterima atau tidaknya suatu hipotesis. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi persyaratan keilmuan, yaitu mempunyai kerangka kejelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, yang G, mengapa mempelajari epistemologi? Menurut Sudarminta, terdapat 3 alasan mengapa mempelajari epistemologi. Yang pertama, pertimbangan strategis. Kajian epistemologi perlu karena pengetahuan sendiri sangatlah strategis bagi kehidupan manusia. Yang kedua, pertimbangan kebudayaan, bahwa epistemologi mencari tahu pengetahuan dari unsur-unsur dan sistem kebudayaan yang dianggap penting bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, pertimbangan pendidikan, sebagai usaha sadar untuk membentuk suatu peserta didik mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup untuk tidak lepas dari penguasaan pengetahuan. Itulah lanjutan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Asbinta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Auci. Kak Auci, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi tentang untuk apa pengetahuan. Ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Menjelaskan terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua yaitu meramalkan, di mana pada fungsi ini pengetahuan harus dapat menjelaskan faktor sebab akibat suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga yaitu mengendalikan. Pada fungsi ini, ilmu pengetahuan harus dapat mengendalikan gejala alam berdasarkan suatu teori atau pendekatan. Menurut RBS Pudiartata, fungsi ini terbagi menjadi 4, fungsi deskriptif, fungsi pengembangan, fungsi prediksi, dan fungsi kontrol. Selanjutnya yaitu kebenaran pengetahuan. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kebenaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu The Correspondence Theory of Truth.
Kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau faktanya. Yang kedua yaitu the consistent theory of truth. Kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. 3. The pragmatic theory of truth. Benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Dari 3 teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang ada dengan putusan-putusan lain yang telah kita akui kebenarannya, dan bergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Sedangkan nilai kebenaran itu bertingkat-tingkat, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Andi Hakim Nasution dalam bukunya Pengantar ke Filsafat Sains, bahwa kebenaran mempunyai 3 tingkatan, yaitu hak al-yakin, ain al-yakin, dan ilm al-yakin. Adapun kebenaran menurut Ansari mempunyai 4 tingkatan, yaitu kebenaran wahyu, kebenaran spekulatif filsafat, kebenaran positif ilmu pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan biasa. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil diskusi kami Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.